Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Anissa Utami. Pada pertemuan terakhir kita kali ini kita akan membahas upload image Laravel admin LTA CRUD RESTful API. Jadi ini merupakan pertemuan terakhir sebelum teman-teman nanti akan menjalani UAS ya. Jadi tolong teman-teman untuk mengerjakan praktikum ke-11, kemudian ke-12 dan ke-13 itu karena memang ada korelasinya, bukan kayaknya ada, tapi memang ada korelasinya. Jadi kita tinggal melanjutkan saja apa yang sebelumnya kita kerjakan pada praktikum sebelumnya. Oke, sebelumnya teman-teman silahkan untuk mengaktifkan SEM-nya. Setelah itu kan saya sudah mengaktifkan, jangan lupa untuk koneksi internetnya ya. Jadi ini bukan offline ya, jadi ini online ya. Kemudian aplikasi MySQL Workbench-nya teman-teman tolong dibuka. MySQL Workbench. Kemudian buka project Laravel ya. Sebentar, buka project praktis Laravel. Maksud saya itu. Oke, awalnya kita akan upload image ya. Jadi teman-teman kita buka dulu migration create students underscore table, lalu kita tambahkan kolom image. Jadi di sini kan kemarin kan sudah melakukan CRUD ya untuk pendaftaran mahasiswa. Nah, di praktikum kali ini kita akan mengupload, membuat inputan baru untuk teman-teman nanti bisa mengupload image-nya gitu. Nanti di situ juga ada CRUD-nya ya. Oke, kita tambahkan sebentar, saya buka dulu ya. Saya buka dulu filenya saya. Oke, kita buka, kemudian Laravel apps. TTP ini controller ya. Stories migrations. Oke, di sini ya, create student ya. Jadi di sini setelah departemen ya. Oke, jadi di sini itu kita akan menambah satu field baru ya. Jadi field baru itu bertipe string, kemudian varchar ya. Jadi menyimpan satu kolom image, disimpan di alamat direktorinya image gitu. Intinya nanti ada inputan image. Oke, kemudian simpan file di atas dan jalankan migration dengan perintah php artisan migrate fresh ya. Jadi di sini itu akan membuat database baru, tapi database lama kita tuh akan terhapus ya. Nanti kita akan lihat ya, datanya kita sudah terhapus. Kita lihat di practice Laravel. Oke, kita refresh dulu. Iya, kehapus ya. Jadi kehapus students. Jadi terhapus kosong ya isinya. Padahal sebelumnya mungkin ada yang sudah menginputkan data ya. Oke, selanjutnya sampai tahap ini kolom telah siap. Selanjutnya buka student.create.blade.php, lalu tambahkan kode berikut ini ya. Jadi silahkan teman-teman untuk menambahkan ini di create.blade.php. Jadi create itu di research view, research view di sini. Setelah method post, kemudian
jangan lupa klik save. Kemudian setelah alamat itu kita akan copy yang ini ya, di bawah inputan alamat ya. Berarti di sini. Karena saya sudah mencoba dahulu, jadi saya copy saja. Sorry, kenapa kamu? Oke, jadi di sini ditaruh di bawah alamat ya. Alamat ini, dan alamat kita save, sudah di save ya. Jika dijalankan maka tampilannya akan seperti ini ya. Oke, kita jalankan. Sebentar, saya tuh harus bikin inputan ya, soalnya ini kemarin kan sudah dibikin middleware ya, jadi nggak harus login dulu. Nah kan bener. Oke, kita save. Nah di sini oke, kita klik tambahkan. Nah di sini ya ada inputan gambar ya, jadi teman-teman bisa menginputkan gambar apapun ya, misalnya foto, kemudian gambar kartun atau apapun itu teman-teman, sesuai selera teman-teman. Tapi jangan deh ini disesuaikan dengan pendaftaran mahasiswa ya, tapi kan kalau latihan saja nggak apa-apa. Oke, kemudian setelah itu step selanjutnya yaitu buka studentcontroller.php, lalu tambahkan kode berikut di function store ya untuk menginputkan data ya. Kita buka Visual Studio Code student controller. Di sini kita tambahkan image, required, kemudian file, kemudian image, kemudian max, save. Kemudian di bawah sini juga ya, kita copy saja ya di student controller supaya lebih singkat ya. Nih ya, di function ini sebelumnya saya testing dulu ya, saya pengen coba dulu jalan nggak ya di sini. Oke, di sini kita save. Oke ya, masuk. Nah kemudian uji coba ya, apakah kita sudah benar mencoba, sudah benar gak untuk inputannya. Ya berhasil ya, tapi nggak kelihatan ya gambarnya mana yang diinputkan. Makanya itu kita bikin jadi kita akan membuat
kolom lagi ya di sini supaya fotonya itu yang kita upload itu bisa terlihat ya. Kalau kayak gini kan nggak tahu ya, gambarnya itu bisa sudah notifnya sudah masuk, tapi kan kita pingin itu biar kelihatan ya. Jadi teman-teman silahkan buka di SEM, kemudian HTDocs. Oh, ini disesuaikan dengan, jadi di dalam folder aset ya, apakah sudah masuk belum? Oke, sudah masuk ya gitu, tapi kan nggak kelihatan di sini. Oke, kita buka, kita pengen biar tabelnya itu kelihatan fotonya, makanya kita bikin satu kolom lagi untuk melihat ya fotonya tersebut dah masuk atau belum di sini. Oke, TH foto. Kemudian di bawah tuh setelah iteration teman-teman tambahkan sintak ini lagi ya. Save ya. Oke. Selanjutnya kita akan refresh lagi ya hasilnya, apakah sudah benar masuk belum ya. Oke, ini ya kelihatan ya. Jadi kan kalau kayak gini kan kelihatan ya kalau gambarnya itu udah masuk. Oke, selanjutnya buka student. Jadi kan kita sudah berhasil ya menginputkan data gambar. Nah, kita tuh pengen edit supaya gambarnya, misalnya saya tuh menginputkan gambarnya tuh salah. Nah, makanya saya pengen bisa edit gambarnya itu. Oke, kita buka edit.blade.php, tambahkan lagi ya seperti tadi sebelumnya, tipe NK tipe sama dengan multipart slice form data. Oke, save. Jadi ini untuk pengedit data gambarnya ya. Nah, setelah alamat iya, saya sudah membuat ya. Jadi intinya ini teman-teman sesuaikan dulu ya, taruh di mana. Ini kan ikuti instruksinya saja, edit.blade, kemudian bisa dikira-kira ya terletaknya kan bisa dilihat ya dari sintaknya. Kemudian ini juga inputannya juga bisa dilihat ya, ditaruh di mana setelah alamat gitu. Oke, setelah itu buka student controller lalu tambahkan kode berikut ini ya. Jadi use file di sini itu akan mengakses sebuah library file ya. Jadi untuk mengakses library file, jadi di sini itu akan melakukan edit ya, edit gambar supaya bisa teredit. Nah, sebelumnya filenya tuh yang sebelumnya tuh dihapus dulu ya, file lama yang sudah diupload tuh dihapus supaya bisa menggantikan dengan file yang terbaru dan dimasukkan di dalam folder asset image gitu, intinya seperti itu. Oke, kita tambahkan lagi use file student controller. Kalau nggak pakai use file nanti error ya. Di sini use file dan di bawahnya di function update ya, bukan function store, beda lagi. Oke, kita copy aja dari atasnya, di copy
kita paste di sini, save, kemudian di bawah alamat, di copy lagi ya, di copy dari ini ya, jadi save ya, if request, oke, file delete, oke, selesai. Jadi intinya dia pengen edit gambar baru, makanya gambar lamanya itu dihapus dulu baru bisa terupdate ke gambar yang baru. Intinya seperti itu konsepnya. Lakukan uji coba data, sebenarnya sudah bisa ya. Oke, kita coba. Bentar, kayaknya ini salah, slice div-nya ada 2 kali nih. Ya, bener kan, slice div. Oke, kita pengen edit gambarnya dulu ya. Apakah gambarnya sudah teredit apa belum ya? Oke ya, sudah terupdate lagi ya, sudah berhasil untuk mengedit. Lalu langkah terakhir selanjutnya yaitu kita proses hapusnya, kita tambahkan file delete ya. Jadi di dalam student controller ya. Nah ini kan, oh bukan, sini. Oke, kita save. Jadi udah berhasil dihapus ya, jika kita pengen ngapus ya. Oke, berhasil ya, jadi sudah selesai untuk upload image-nya. Oke, kemudian Laravel Admin LTA. Jadi Admin LTA itu adalah template Bootstrap yang sangat populer dan banyak yang menggunakan. Template open source responsif dapat digunakan kembali dan dikemas dengan fitur-fitur modern dari panel admin. Admin LTA itu sendiri dibangun dengan W3C. W3C divalidasi oleh HTML dan CSS. Kode di sisi lain karena didukung oleh Bootstrap, tampilan yang responsif cocok dengan resolusi layar yang tak tertandingi. Jadi di sini kurang lebih teman-teman nanti akan mengimplementasikan template admin LTA itu size-nya 50 MB ya, kurang lebih, untuk memakan memori, sehingga cukup memakan memori. Oke, kita coba saja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen secara manual, teman-teman bisa mendownload template-nya itu, kemudian ditaruh di dalam folder vendor ya. Tapi karena kita mau
menggunakan perintah komposer, makanya kita copy saja ini, kemudian kita masukkan ke dalam terminalnya kita. Tapi jangan lupa dimasukkan di dalam folder Laravel ya. Oke, kita tunggu ya. Jadi kurang lebih tampilannya itu seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman sudah berhasil ya untuk membuat tampilan menggunakan Laravel admin LTA. Oke, kita tunggu. Kita tunggu, mungkin agak lama ya. Jadi saya ingatkan lagi untuk teman-teman, silahkan mengerjakan tugas-tugasnya sebelum teman-teman nanti akan menjalani UAS ya, ini sambil kita tunggu ini ya. Jadi nggak tugasnya numpuk di akhir gitu. Sebenarnya kalau mungkin lebih simpelnya itu teman-teman bisa download ini ya, template-nya ditaruh di vendor ya, tapi karena kita pengen mencoba menggunakan komposer, tapi ini sebenarnya memakan waktu ya, jadi tolong bersabar terlebih dahulu. Oke, dan oke, kita lihat ya udah masuk atau belum ya. Ini ya di Laravel, kemudian apps, sebentar, di vendor ding. Ini ya sudah masuk ya. Oke, setelah itu coba kita lihat lagi step selanjutnya. Template di atas tuh masih berupa file HTML biasa dan berdiri sendiri. Pada praktikum kali ini kita akan merubah template tersebut agar sesuai standar Laravel. Jadi di sini kita bisa melihat jumlah baris kode sudah 1272 baris. Sudah diberi selain itu juga perhatikan masing-masing bagian kode sudah diberikan komentar. Berdasarkan komentar tersebut kita akan memotong-motong bagian tersebut sehingga terbentuk menjadi sebuah template. Oke, sebelumnya teman-teman silahkan untuk membuat admin LTE controller ya, tapi kan kita menggunakan perintah artisan ya, jadi lebih simple ya. Oke, kita enter. Oke, selesai. Kita bisa cek di controller ternyata sudah terbentuk ya admin LTA. Kemudian kita tambahkan function index ya. Jadi function index itu untuk menampilkan halaman adminnya ya. Oke, kita bikin function public function. Index, kemudian name.
LTA dot index koma data, ya di sini sama tanda panah s data. Oke, selesai. Dapat ya. Masih error ya, beranda public function index, kemudian s data. S data modul modul name. Bentar, kita lihat ya sintaknya. Public function index, kemudian s data modul name, dan di sini isinya beranda titik koma, kemudian return view at admin lta.index. Oke, kemudian data. Coba kita ubah saja lah pada admin LTA controller. Oke, selesai. Kemudian buka web, lalu tambahkan root di bawah ini. Web.php nya tuh di root. Kita save, kemudian langkah selanjutnya itu buat folder baru pada view dengan nama admin LTA dan buat file di dalamnya dengan nama index.blade.php. Jadi kita buat folder baru pada view dengan nama admin LTA, kemudian di dalam view ya, ini folder admin LTA, kemudian di dalam folder admin LTA kita butuhin index.blade.php. Oke. Selanjutnya copy semua isi dari index.html milik admin LTA ya. Jadi kita buka di dalam vendor ya, vendor storage.
storage, lebih simpelnya gini aja. Oke, kita buka di dalam folder admin LTA. Nah, di sini di index open with Visual Studio Code. Oke, kita copy di index.blade.php ya. Di dalam folder admin LTA. Oke, setelah itu jalankan hasilnya, maka hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Practice Laravel admin LTA student index. Nah, ini ya tampilannya kayak gini ya, jadi kan belum bagus ya. Tahukah kenapa hasilnya seperti di atas? Iya betul, karena aset milik admin LTA belum kita sesuaikan di dalam admin LTA, jadi masih banyak file CSS dan image. Karena lokasi file index.blade.php berada di luar folder sumber admin LTA, maka diperlukan mengarahkan semua file. Jadi kurang lebih kodenya seperti ini ya. Untuk href dan src di depannya perlu kita tambah karena terlalu sulit mengubah satu persatu. Silahkan teman-teman bisa akses ini ya, jadi nanti ada 4 folder ya. Oke, gini. Jadi menggunakan email TTP ya. Kita buka dan simple gini aja. Oke. Open. Oke, di sini ya. Kita copy, kita masukkan ke index.blade.php ya. Kita save. Oke, kita jalankan lagi. Apakah sudah running? Sudah ya, sudah running. Jadi ini merupakan tampilan admin LTA nya ya, sudah berhasil. Tapi pada tahap ini template sudah dapat dijalankan dengan baik, namun di halaman tersebut masih belum memiliki standar template yang baik. Untuk membuat template yang baik, masing-masing bagian harus saling terpisah dan harus saling disatukan agar menghasilkan template di atas ya. Jadi kita buka index.blade.php, lalu biarkan file index.blade.php yang tadi itu yang baru kita copy. Kemudian kita akan membuat halaman tambah mahasiswa lagi dengan standar template yang baik. Jadi buka web.php, lalu kita tambahkan root lagi ya. Jadi ini akan kita tambahkan root lagi di web.php ya. Save, kemudian di sini lalu buat controller baru dengan perintah berikut ini, yaitu php artisan make controller admin LTS student controller. Aduh, salah di sini.
Jadi ini akan membuat sebuah controller, yaitu admin LT student controller ya. Oke, kita cek ya apakah sudah terbentuk ya controllernya. Insyaallah sih sudah ya. Ya sudah ya. Lalu kita buat function create ya. Jadi di sini kita lihat ya, tambahkan kode function create di sini. Oke, kita save. Kemudian buat folder student di dalam view admin LTA dan buat file baru dengan nama create.play.php. Jadi kita akan membuat folder baru di dalam folder admin LTA dan kita buat file baru dengan nama create.play.php. Oke, kita buka. Kita bikin apa ya tadi? Student ya. Student, kemudian create.play.php. Oke, kemudian kita tambahkan kode di bawah ini ya, karena saya sebelumnya sudah membuat. Jadi saya copy saja yang di sini, view research. Kita save. Jadi di sini ditaruh di dalam folder create.play.php. Jadi teman-teman kan kemarin sudah ada view. Nah, di dalam view kan sudah ada folder admin LTA, kemudian dibikin folder baru student lah. Di dalam student itu kita bikin file baru namanya create.play.php. Kemudian sintak ini teman-teman pindahkan ke dalam create.play.php. Oke, kemudian buat folder student, buat folder admin layout. Jadi di sini teman-teman kita akan mendownload lagi. Di situ ada 4 file. Oke, kita download lagi. Kita download. Sebelumnya sambil menunggu download, kita bikin file baru, folder baru ya. Mana sih view? Nih, admin. Namanya apa ya tadi? Admin underscore layout ya, admin underscore layout. Oke, kita enter. Kemudian kita tunggu ya hasilnya, apakah sudah terdownload atau belum. Sorry, di sini kayaknya sih sudah oke lah. Nah, kita lihat. Nah, di sini open file saja. Kita open file. Nah, di sini kita buka aja di folder download. Ini kita copy di dalam foldernya kita, Laravel practice. Kita extract di sini, extract here. Oke, kita hapus ya. Oke, nah jalankan admin light LTS student /create ya. Jadi kita buka apakah sudah berhasil. Practice live Laravel admin LTS student create.
Oke, sudah berhasil ya. Jadi ini merupakan tampilan kita yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita akan membuat student API controller ya. Jadi konsepnya tuh hampir sama kayak kemarin CRUD, hanya saja ini kan menggunakan API. Jadi kalau di API itu return, kalau di CRUD biasa kan kita redirectnya kan ke halaman utama ya, return view. Nah kalau di sini itu kita akan returnnya beda ya, menggunakan JSON ya. Jadi di sini itu ada kode responnya juga untuk API kan. Di sini kalau misalnya ada contoh kode responnya nih 200, 201 dan seterusnya ya, bisa teman-teman baca dan akses di link tersebut. Oke, setelah kita buat controller baru ya, jadi kita dengan perintah php artisa make controller student, jadi kita akan membuat sebuah controller lagi dengan nama student API controller. Jadi min_r ini merupakan kalau teman-teman tahu nanti bisa kelihatan ya, CRUD nya bisa ada function index, kemudian create dan lain-lain ya, nanti bisa teman-teman saya akan lihatkan ya. Itu merupakan resource ya, jadi untuk perintah controller yang dibuat sudah memiliki standar nama fungsi CRUD. Kita coba. Student API controller tanpa tanda titik ya. Student, oke, kita enter. Nah sudah terbentuk ya, coba kita cek. Ini ya student API controller. Kemudian selanjutnya, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 7 buah fungsi ya. Jadi ada index, kemudian function create, function store, kemudian function show, dan function edit, dan function update, dan function destroy, yaitu untuk menghapus ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi penggunaan API itu erat dengan respon kode ya. Jadi ini beberapa berikut contoh respon kode yang sering dilakukan ya. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi di function store nanti kita tambahkan file ini dimasukkan ke student API controller ya, supaya teman-teman bisa menginputkan datanya. Oke, kita buka karena sebelumnya saya sudah membuat. Jadi saya copy saja student API controller ya, function. Jadi di function store ya, itu di copy-nya. Kebanyakan function store. Save, kemudian sudah ya. Kode di atas itu adalah kode yang mirip dengan store milik student controller. Secara fungsi memang sama, yaitu menyimpan data ke tabel students. Yang membedakan adalah pada validasinya ya, karena API tidak memiliki halaman input, maka kita tidak perlu mengembalikan ke halaman input. Ketika input validasi gagal, yang kita butuhkan adalah kondisi true or false. Dengan menggunakan validator kita dapat menerima true or false pada method files. Perbedaan yang lain adalah pada returnnya. Jika di student controller itu tadi kan sudah saya jelaskan ke return view ya, jadi redirect ke halaman utama, tapi kalau pada API returnnya berupa respons dalam bentuk JSON. Oke, sebelumnya saya hampir lupa ya. Jadi di atas ini teman-teman tolong tambahkan sintaknya itu ini ya, use app sama use validator ya. Kalau enggak nanti nggak bisa masuk datanya. Di sini. Oke, kemudian agar store dapat dijalankan, maka kita perlu menambahkan store tersebut pada root. Jadi kita tambahkan ini pada pada file di api.php ya.
supaya bisa jalan. P itu PHP. Oke, di mana kamu? Di sini. Oke, kita save. Jadi nanti menggunakan metode post ya di sini. Oke, kita buka Postman-nya. Oke, sebelumnya kita lihat ya. Practice Laravel API Student. Kita bikin baru saja ya supaya bisa kelihatan. Localhost practice Laravel API Student. Oke, menggunakan metode post. Isinya apa aja? Name, nama, jenis kelamin, jurusan, dan image. Oke, di sini name-nya saya 123456778. Oke, kemudian P, jurusan ilmu. Nah, di image itu, di body itu teman-teman inputkan ini ya, image, kemudian pilih file, input file ya. Jadi di sini kemudian select filenya tuh nih, kemudian balik lagi ke param, nama filenya dari image-nya itu apa gitu. Oke, metode post. Ini bismillah. Oke, salah, error. Nah, name, nama, jenis kelamin, jurusan, image. Ada JPEG. Coba kita cek ya. File save. Coba kita cek metodenya benar gak sih. Root post. Oke, benar ya metode post. Create student. Oke, mungkin nanti akan saya lanjutkan di part 2 ya. Jadi nanti saya akan lanjutkan di part 2. Oke, sekian.